sih awalnya kita dapat surat dari ke desa atau dari RT-nya lah ya, dari surat untuk melakukan pembongkaran. Nah, terus kita langsung kirim ke kantor, kita sampaikan ke direksi. Dari direksi langsung ngirim petugas tukang lapangan untuk membereskan ini. Yang kira-kira melanggar ya langsung diberesin karena kita juga nggak bawa resiko. Petugas Satpol PP Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara mengambil gambar situasi lokasi dan mengumpulkan informasi terkait dugaan penyerobotan saluran air dan bahu jalan. Pengecekan lapangan dilakukan atas perintah PJ Gubernur DKI Jakarta yang diteruskan ke Wali Kota Jakarta Utara. Dari 42 ruko yang melanggar aturan, 1 diantaranya memilih membongkar sendiri bangunannya. Ini sih awalnya kita dapat surat dari ke desa atau dari RT-nya lah ya, dari surat untuk melakukan pembongkaran. Nah, terus kita langsung kirim ke kantor, kita sampaikan ke direksi. Dari direksi langsung ngirim petugas tukang lapangan untuk membereskan ini. Yang kira-kira melanggar ya langsung diberesin karena kita juga nggak bawa resiko. Pengurus RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara terlibat cekcok dengan pemilik ruko yang menyerobot badan jalan mulai mendapat tanggapan PJ Gubernur DKI. Heru Budi Hartono bilang telah meminta Wali Kota Jakarta Utara untuk mengecek langsung bangunan yang dimaksud. Jika memang tak sesuai aturan, PJ Heru meminta pemilik ruko membongkar bangunannya sendiri. Pemda, Wali Kota, Pemda sesuai aturan. Saya udah minta Pak Wali Kota untuk melihat trasenya, melihat aturannya, melihat IMB-nya. Ya kalau bisa bongkar sendiri. Kan sesuai aturan aja, aturan gimana ya. Sebelumnya Ketua RT 11 Riang Prastia mengapresiasi salah satu warganya yang bersedia membongkar bangunan yang memakan bahu jalan. Namun tiba-tiba ada warga lain yang marah hingga terlibat cekcok. Menurut sang Ketua RT, ada 42 tempat usaha yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. Ia pun meminta pemilik ruko untuk mematuhi aturan. 20 unit dan seluruhnya 20 unit itu memakan saluran air dan bahu jalan. Perlu saya jelaskan kepada para penghuni ruko Blok J 4 Utara bahwa yang kalian bangun itu adalah prasarana umum, lahan negara. Nggak boleh dibangun seenaknya. Bila mana kita memiliki satu sertifikat terhadap satu buah lahan, lalu kita bangun tanpa izin, namanya bangunan tanpa izin. Tapi kalau kita tidak memiliki sertifikat di dalam satu lahan dan tidak memiliki keizinan dalam IMB, kita bangun satu bangunan, namanya bangunan liar. Bangunan liar. Jadi kalau bangunan liar itu seperti apa? Ya harus dibongkar, karena itu prasarana umum. Itu ada 20 dan di Jet 8 Selatan itu berjumlah 22 unit. Sesuai perintah Gubernur DKI Jakarta, kini Pemkot Jakarta Utara masih mempersiapkan rekomendasi teknis sebagai dasar pemberian surat peringatan pembongkaran terhadap ruko di Pluit yang memakan bahu jalan dan saluran air. Tim Liputan Kompas TV. Buntut Ketua RT yang melawan penyerobot bahu jalan. Hari ini sejumlah anggota Satpol PP melakukan pengecekan di kawasan ruko Pluit Karangniaga, Pluit, Penjaringan. Petugas Satpol PP Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengambil gambar situasi lokasi dan mengumpulkan informasi terkait dugaan penyerebotan saluran air dan bahu jalan. Pengecekan lapangan dilakukan atas perintah PJ Gubernur DKI yang diteruskan ke Wali Kota Jakarta Utara. Dari 42 ruko yang melanggar aturan, salah satu di antaranya memilih membongkar sendiri bangunannya. PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono bilang telah meminta Wali Kota Jakarta Utara untuk mengecek langsung bangunan yang dimaksud. Jika memang tak sesuai aturan, PJ Heru meminta pemilik ruko membongkar bangunannya sendiri. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah angkat suara soal ruko yang diduga menyerobot saluran air dan bahu jalan di Pluit, Jakarta Utara. Politikus senior PDIP ini pun menyoroti kinerja Satpol PP DKI yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah angkat suara soal ruko yang diduga menyerobot saluran air dan bahu jalan di Pluit, Jakarta Utara. Hal ini disampaikan Ida bukan tanpa alasan. Dugaan pelanggaran ini memang disebut-sebut sudah terjadi sejak lama. Oleh karena itu,
Ia minta supaya Satpol DKI segera berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, serta Dinas Cipta Kerja, Tata Ruang, dan Pertanahan Citata, dalam memeriksa izin reko tersebut. Menurutnya, hal ini harus segera dilakukan oleh ketiga satuan kerja perangkat daerah SKPD itu supaya permasalahan ini bisa cepat diselesaikan. Satpol PP Kecamatan Penjaringan mendatangi area ruko niaga di Jalan Niaga, RT 011 RW 03, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin, 15 Mei 2023. Kunjungan ini menindaklanjuti arahan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, soal keberadaan puluhan ruko di lokasi yang menyerobot saluran air dan bahu jalan. Dalam kunjungannya, sejumlah petugas Satpol PP Kecamatan Penjaringan meninjau lokasi ruko-ruko yang berada di Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan. Dengan menggunakan gawainya, petugas Satpol PP juga mengambil foto sejumlah bangunan ruko yang melanggar aturan tersebut. Hanya saja, saat dimintai keterangan, petugas Satpol PP Kecamatan Penjaringan enggan berkomentar lebih banyak. Sementara itu, selama kedatangan petugas Satpol PP di lokasi, tidak ada satupun pemilik ruko yang keluar dari tempat usahanya. Sebelumnya, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim memeriksa izin mendirikan bangunan dari 42 ruko di Pluit yang diduga menyerobot saluran air dan bahu jalan. Hal ini dikatakan Heru Budi menanggapi aksi seorang ketua RT yang adu mulut dengan pemilik ruko yang videonya viral di media sosial. Sebagai informasi, pelanggaran yang dilakukan 42 ruko itu diduga sudah dilakukan sejak 2019 silam. Namun, laporan yang dilayangkan oleh sang ketua RT sejak beberapa tahun lalu itu tak pernah digubris oleh Camat Penjaringan. Oleh karena itu, Heru Budi minta pihak Wali Kota Jakarta Utara mengecek kembali trase hingga IMB ruko tersebut. Kepala Suku Dinas Citata Jakarta Utara Jogi Harjudanto memastikan, ruko yang berada di Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, melanggar aturan. Jogi mengatakan, pengembang ruko tersebut, yaitu PT Jawa Barat Indah mengaku, telah menyerahkan fasos dan fasum tersebut kepada BPL Pluit, atau yang kini dikenal dengan PT Jakarta Propertindo. Oleh sebab itu, Suku Dinas Citata Jakarta Utara bakal segera menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar pemberian surat peringatan pembongkaran terhadap ruko yang berada di lingkungan Ruko Niaga, Jalan Niaga, Blok Z8 Selatan, RT November 03, Kelurahan Pluit, Penjaringan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!